Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak kelas 4 MI Tarbiyatus Syarifah. Apa kabarnya hari ini anak-anak? Semoga kalian semua diberikan oleh Allah perlindungan dan kesehatan. Nah anak-anak, untuk pembelajaran kali ini berbeda dengan pembelajaran sebelumnya. Kali ini kita belajar di alam bebas. Akan tetapi sebelum pembelajaran dimulai, mari kita berdoa bersama-sama. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyyan wa rasula. Rabbi zidni ilman nafi'a warzuqni fahman thayyiba birahmatika ya arhamar rahimin. Amin. Nah anak-anak, sebelum pembelajaran dimulai, agar lebih bersemangat, mari kita bersama-sama melakukan tepuk MITS. Tentunya anak-anak masih ingat ya tepuk MITS. Nah nanti akan dicontohkan oleh Bapak Ibu Guru. Bagaimana Bapak Ibu Guru, sudah siap? Siap. Nah mari kita bersama-sama tepuk MITS. Tepuk MITS. M I T S. MITS. Yes. Nah anak-anak, kali ini kita akan belajar tematik, khususnya mata pelajaran IPS. Nah pada kali ini yang akan dibahas adalah tentang sumber daya alam dan energi alternatif, yang nantinya akan dijelaskan oleh Bu Umul, Bu Siti, dan Pak Ari. Nah langsung saja untuk materi yang pertama, yaitu tentang pemanfaatan sumber daya alam yang akan dijelaskan oleh Ibu Siti Mubarokah. Sudah siap ya belajar anak-anak? Nah mari kita perhatikan materi berikut ini. Selamat belajar. Terima kasih Bu Putri. Baik anak-anak, mari kita belajar hari ini ya tentang pemanfaatan sumber daya alam ya. Anak-anak, perlu kalian ketahui di negara kita Indonesia yang tercinta ini sangatlah banyak dengan sumber daya alam. Salah satu contoh adalah saat ini akan saya jelaskan tentang tanaman porang. Nah, tanaman porang ini saat ini seringkali diperbincangkan oleh masyarakat. Kenapa? Karena memang pemanfaatannya yang sangat luar biasa dan sangat dibutuhkan untuk bahan-bahan industri. Anak-anak, perlu kalian ketahui, tanaman porang yang dibutuhkan adalah dari umbinya. Dan kebetulan tanaman porang ini adalah jenis umbi-umbian. Tanaman porang atau Amorphopalus oncophilus ya adalah tanaman umbi-umbian yang dibutuhkan atau dimanfaatkan oleh masyarakat pada umbinya. Tahukah anak-anak kalian tanaman porang? Nah, ini saat ini, perhatikan, Ibu membawa tanaman porang ya. Ya, ini tanaman porang. Pernah lihatkah kalian? Kemudian ini tanaman porang dan sebelah ini adalah umbinya yang sangat dibutuhkan atau yang sangat bermanfaat oleh masyarakat. Tahu nak ya? Anak-anak perlu kalian ketahui, tanaman porang ini ada pada saat kemarau, musim kemarau sangatlah langka dan sangat sulit. Oleh karena itu,
ada sebagian masyarakat yang membudidayakannya karena memang sangat luar biasa pemanfaatannya. Tahukah kalian apa manfaat tanaman porang? Nah, saat ini akan Ibu jelaskan ya. Yang pertama, tanaman porang atau umbi porang ini pertama sebagai bahan tepung. Sebagai bahan tepung, bagaimana caranya? Biasanya umbi ini diiris tipis-tipis kemudian akan diolah jadikan tepung ya. Selanjutnya ada juga sebagai bahan kosmetik. Nah, kalian kalau memakai bedak atau apapun ya yang bahan kosmetik, itu sebagian besar juga bahan terbuat dari umbi pohon atau tanaman porang. Selanjutnya, tanaman porang ini juga sebagai penjernih air. Ada lagi sebagai pembuat lem. Nah, supaya apa? Supaya lebih lengket. Anak-anak, pemanfaatan lagi juga ada sebagai campuran pembuatan kertas supaya kertasnya menjadi kuat dan lemas. Selanjutnya, sebagai bahan pengganti media tumbuh mikroba. Manfaatnya lagi ada sebagai bahan pembuatan mie. Anak-anak perlu kalian ketahui di negara Jepang sangatlah suka dengan mie terbuat dari bahan umbi ini, terutama mie shiitake dan mie kanyuku. Nah, itu ya anak-anak. Sebagian lagi juga ada yang dimanfaatkan sebagai pengental sirup dan es krim. Apa tujuannya? Nah, bahan ini dimanfaatkan untuk supaya es krim tidak cepat meleleh. Nah, anak-anak, itu tadi adalah beberapa contoh pemanfaatan tanaman porang yang dimanfaatkan dari apa sayang? Iya betul sekali, dari umbi tanaman porang. Anak-anak, selanjutnya akan Ibu jelaskan pemberdayaan atau pemanfaatan sumber daya alam yang lain, yaitu tanaman singkong. Yuk kita ikuti ya. Nah anak-anak, tahukah yang Ibu pegang ini tanaman apa? Pinter sekali, tanaman singkong. Ya, anak-anak, siapa yang tahu apa ciri-ciri pohon singkong? Nah, coba perhatikan, saya tahu ya. Perhatikan ciri-cirinya. Ayo kita mulai dari daun dulu. Perhatikan daun singkong ya, bentuknya melingkar ya. Kalau kita perhatikan ini melingkar nak ya. Kemudian tulang jarinya menjari. Selanjutnya perhatikan ujung daunnya berbentuk lancip, batangnya panjang dan berwarna merah. Selanjutnya kita turun ke bawah, batang. Perhatikan batang ini anak. Bagaimana ciri-cirinya sayang? Pinter, berruas-ruas seperti tebu ya. Kalau misalkan saya kupas ini, perhatikan, Bu Guru akan mengupas, maka kulit batangnya akan terlihat kekuning-kuningan ya. Ini ciri-ciri dari pohon singkong. Kita turun ke bawah sayang. Ada apa di sini? Oh iya, perhatikan, di sini ada umbi. Saya putus ya umbinya. Coba perhatikan umbinya, bagaimana ciri-cirinya? Iya, pinter sekali. Bentuknya panjang, kemudian berkulit coklat ya. Kemudian juga ada dagingnya ini ya. Perhatikan, ini kebetulan warnanya putih ya, karena ada juga yang berwarna kuning. Kemudian bila dikupas, coba perhatikan, Ibu mengupas. Ini akan mengeluarkan getah nak. Ini adalah ciri-ciri dari umbinya. Nah,
Itu tadi ciri-ciri dari mulai daun, kemudian batang dan umbinya. Nah, anak-anak, bagaimana sekarang cara perkembangbiakannya tanaman singkong atau puhung ya, yang kalian kenal mungkin puhung ya. Ini perkembangbiakannya dengan cara vegetatif. Vegetatif alami atau vegetatif buatan. Vegetatif alami dengan cara setek atau umbi akar. Selanjutnya vegetatif buatan dengan setek batang. Nah, cara tanamannya, tata perkembangbiakannya, coba perhatikan. Misal saja, tanaman ini akan Ibu putus. Seperti ini. Ini nanti bisa ditancapkan ya di ladang atau di lahan yang sudah disiapkan. Bagaimana caranya? Potongan ini kita letakkan di daerah yang dingin atau di tempat yang dingin, kita sirami. Setelah muncul daun-daun baru, maka sudah bisa kita tanam atau sudah ada nanti di bawahnya tumbuh akar serabutnya ya. Sudah tumbuh akar, baru kita pindahkan di lahan yang sudah disiapkan. Seperti itu cara perkembangbiakannya. Anak-anak, sekarang kita akan belajar apa sih manfaatnya pohung atau singkong ya. Nah, ini perlu kalian ketahui sayang. Sangat besar sekali manfaat tanaman singkong ini. Yang pertama, sebagai sumber ekonomi atau mata pencaharian sebagian masyarakat di Indonesia. Kenapa kok seperti itu? Ya, perlu kalian ketahui ya. Di sini juga singkong ini bisa diolah sebagai bahan makanan yang lain. Contohnya, nah, anak-anak, contohnya ya, ini bisa dijadikan makanan yang sangat bergizi ya. Ini serawut. Kenalkah dengan kalian dengan makan serawut, anak-anak? Nah, ini ya contohnya ya. Diparut, kemudian dikasih gula merah, kemudian di atasnya ditaburi dengan kelapa parut. Lezat sayang ya. Selanjutnya juga ada ini. Cenil ini nak ya. Disuntuk ini ya. Ini makanan yang sangat sehat. Daripada kalian makan ciki-ciki nak ya. Ini sangat bergizi sekali dan bermanfaat pada tubuh kalian dan otak kalian. Nah, selanjutnya ada juga makanan yang dibudidayakan atau diproduksi oleh sebagian masyarakat sebagai sumber ekonomi dari singkong ini, yaitu tape yang terkenal di Situbondo juga ya. Nah, anak-anak, itu tadi adalah salah satu contoh makanan-makanan yang terbuat dari singkong. Nah, yang kedua, pemanfaatannya sebagai sumber energi. Kenapa kok sebagai sumber energi? Perlu kalian ketahui bahwa singkong ini adalah juga mengandung karbohidrat sebagai pengganti nasi sayang ya. Jadi misalkan kalian tidak bawa bekal nasi, bisa bawa pohung atau singkong ya. Untuk apa? Untuk sebagai energi kalian, meningkatkan energi kalian, dan juga meningkatkan fungsi otak serta syaraf kalian. Loh, bagus kan ya makanan singkong? Jangan diremehkan loh singkong. Nah, anak-anak, selanjutnya yang ketiga, apa manfaatnya? Oh, ternyata sangat besar sekali, dapat mencegah kanker. Nah, ini manfaatnya. Selanjutnya, pemanfaatannya juga sebagai menurunkan berat badan. Nah, yang terakhir, yang penting ini ya anak ya. Manfaat singkong dapat diolah menjadi bioetanol, di mana bioetanol ini merupakan bahan alternatif yang menyerupai minyak ya, sebagai pengganti atau sebagai bahan bakar mesin. Contohnya bahan bakar apa sayang?
Pinter, sepeda motor pakai bensin ya. Nah itu lah anak-anak, itu tadi dari 2 pemanfaatan sumber daya alam yang ada di negara kita ya, sangat melimpah ruah ya. Nah tadi apa contohnya tadi? Pinter, tanaman porang. Yang kedua tadi apa sayang? Oh iya, tanaman singkong. Iya, jangan remehkan ya kedua tanaman tadi ya. Ternyata sangat luar biasa pemanfaatannya. Nah, selanjutnya anak-anak, kalian akan dijelaskan lagi dengan Pak Ari tentang sumber daya alam yang lainnya. Oleh karena itu, jangan geser dulu di tempat dudukmu. Yuk, tetap di channel video pembelajaran MI Tarbiyatus Syarifah. Oke? Baik anak-anak, seperti yang disampaikan oleh Bu Siti tadi, untuk kali ini Pak Ari akan menjelaskan tentang sumber daya alam yang bisa dimanfaatkan sebagai energi alternatif. Apa itu energi alternatif? Energi alternatif adalah energi yang bisa menggantikan fungsi dari energi yang terbuat dari bahan bakar fosil. Apa itu contoh dari bahan bakar fosil? Ya, contoh dari bahan bakar fosil adalah minyak bumi dan batu bara. Bu Siti tadi sudah menjelaskan bahwa di Indonesia adalah negara yang kaya akan sumber daya alam. Lah, dari sekian banyak sumber daya alam yang ada di Indonesia, ternyata ada beberapa sumber daya alam yang bisa dimanfaatkan sebagai energi alternatif. Yang pertama, Pak Ari akan menjelaskan tentang tumbuhan yang bisa dijadikan sebagai energi alternatif, yaitu tanaman jarak pagar, ya, yaitu tanaman jarak pagar. Di samping Pak Ari sudah ada tanaman jarak pagar itu. Bisa kalian lihat anak-anak, ya. Di samping Pak Ari ini adalah contoh tanaman jarak pagar ya. Di sini ada daunnya dan kebetulan tanaman jarak pagar ini juga sedang berbuah. Ini ada buahnya yang masih hijau dan ini ada buah yang sudah mengering. Lah, bagaimana pemanfaatan tanaman jarak pagar agar bisa menjadi energi alternatif? Silakan kalian dengarkan penjelasan dari Pak Ari. Anak-anak kelas 4 MI Tarbiyatus Syarifah, tanaman jarak pagar dapat digunakan sebagai salah satu sumber energi alternatif, yaitu bisa diubah menjadi biodiesel. Apa itu biodiesel? Pengganti bahan bakar solar. Solar biasanya terbuat dari fosil, yaitu sisa-sisa makhluk hidup yang sudah tertimbun jutaan ratus tahun yang lalu. Akhirnya dari fosil itu akan keluar minyak yang biasanya kita kenal dengan minyak bumi. Namun karena minyak bumi itu termasuk sumber daya alam yang tidak dapat diperbaharui atau sumber daya alam yang lama-kelamaan ketersediaannya habis, maka kita harus punya alternatif lain agar kehidupan manusia tetap bisa berlangsung. Lah, salah satunya dengan menggunakan sumber daya alam yang tersedia di Indonesia, yaitu tanaman jarak pagar. Bisa digunakan untuk energi biodiesel, yaitu pengganti bahan bakar solar. Bagian apa yang bisa dimanfaatkan untuk menjadi minyak? Ya, bagian dari tumbuhan jarak ini anak-anak yang bisa menghasilkan minyak adalah dari bijinya ya. Di sini Pak Ari akan ambil salah satu buah dari pohon jarak itu. Di sini bisa kalian lihat anak-anak ya. Ketika kita kupas, maka di dalam buah pohon jarak tersebut ada bijinya ya. Ini adalah biji dari tanaman jarak pagar. Tanaman jarak pagar ini, biji dari tanaman jarak pagar ini nanti akan menghasilkan minyak lemak atau yang biasa dikenal dengan istilah fatty oil. Minyak ini berwarna kuning, tidak bisa keruh meski disimpan dalam waktu yang cukup lama ya.
Minyak jara ini juga bisa digunakan untuk keperluan perminyakan, ya. Selain itu, dari biji jara ini anak-anak juga bisa menghasilkan gasolin atau kerosin, ya. Kedua ini untuk menghasilkan tersebut, maka biji jara tersebut harus diproses melalui proses esterifikasi dan transesterifikasi yang akan menghasilkan biodiesel. Bagaimana anak-anak? Kalian paham dengan penjelasan yang Pak Ari sampaikan? Ya, kalau secara garis besarnya bisa Pak Ari simpulkan bahwa tanaman pohon jarak pagar ini bisa digunakan untuk penghasil energi alternatif. Bagian apanya yang digunakan dari tanaman jarak pagar ini? Yaitu bijinya. Bijinya ini bisa diolah menjadi minyak, yang mana nanti dari minyak tersebut akan diolah lagi menjadi bahan bakar biodiesel, yaitu bahan bakar pengganti solar. Untuk tumbuhan yang kedua yang bisa digunakan sebagai energi alternatif adalah tumbuhan alga. Apa itu tumbuhan alga? Kalian bisa melihat dari gambar yang Pak Ari tunjukkan. Ini adalah gambar tumbuhan alga. Di manakah tumbuhan alga itu hidup? Iya, tumbuhan alga adalah sejenis tumbuhan air, ya. Tumbuhan alga hidup di air, tidak harus di air yang bersih. Bahkan di selokan pun tumbuhan alga bisa hidup. Perlu kalian ketahui anak-anak, selain tanaman jarak pagar tadi, tumbuhan alga juga bermanfaat untuk pembuatan energi alternatif, yang mana energi alternatif dari tumbuhan alga ini 200 kali lipat, ya, lebih banyak dibandingkan dengan tumbuhan-tumbuhan lain penghasil energi alternatif. Budidaya tanaman alga biasanya kita kenal dengan alga kultur. Apa itu budidaya? Seperti itu loh nak, menanam banyak tumbuhan alga, ya, budidaya tumbuhan alga. Maksudnya yaitu seperti memiliki kebun dan kebun itu ditanami oleh banyak tumbuhan alga. Lah itu dikenal dengan istilah alga kultur. Nah, selain itu anak-anak perlu kalian ketahui anak-anak, ya, alga juga menawarkan banyak manfaat selain digunakan untuk pembuatan minyak, yang mana minyak tersebut nanti bisa digunakan untuk energi alternatif. Energi yang dihasilkan dari tumbuhan alga, ya, ini lebih ramah lingkungan dan ketersediaannya juga banyak. Ada jagung dan kedelai. Daripada memanfaatkan jagung dan kedelai, lebih baik kita menggunakan alga, ya, karena alga memang spesifikasinya memang khusus untuk digunakan menjadi energi alternatif, ya. Dalam proses pertumbuhannya anak-anak, tumbuhan alga ini juga bisa menyerap karbon dioksida, ya. Karbon dioksida itu adalah udara yang tidak seharusnya kita hirup, ya. Dengan tumbuhan alga, karbon dioksida tersebut bisa dihirup oleh tumbuhan alga sehingga tidak bisa masuk ke pernafasan manusia. Alga juga tidak beracun anak-anak, tidak mengandung sulfur, sehingga yang Pak Ari katakan tadi, alga itu adalah tumbuhan yang ramah lingkungan, ya. Sebagai kesimpulan dari dua tanaman yang Pak Ari sampaikan tadi, yaitu tanaman tumbuhan jarak pagar dan tanaman alga, bisa kita ambil kesimpulan kedua tanaman tersebut adalah salah satu contoh tumbuhan yang bisa diganti tumbuhan yang bisa menghasilkan energi alternatif. Masih ada nak tumbuhan yang bisa menghasilkan energi alternatif lainnya, yang mana penjelasannya nanti akan disampaikan oleh Bu Umul. Terima kasih Pak Ari. Di sini Bu Umul akan melanjutkan dari contoh energi alternatif yang ketiga. Apa itu? Ya, di sini Bu Umul membawa gambar pohon kelapa sawit. Nah,
Bu Umul berada di perkebunan sini, tadi sudah jalan-jalan. Ternyata di sini Bu Umul tidak menemukan pohon kelapa sawit. Kenapa? Karena ternyata pohon kelapa sawit ini memiliki tempat yang harus diperhatikan berbagai faktornya, mulai dari lahannya, cuacanya, dan sebagainya. Perlu anak-anak ketahui bahwasanya pohon kelapa sawit ini tinggal di cuaca yang tropis sepanjang tahun ya. Jadi suhunya harus mencapai sekitar 28 sampai 32 derajat Celcius. Kemudian yang harus diperhatikan lagi bahwasanya ketinggian dari tanah dalam menanam pohon kelapa sawit ini adalah 500 meter dari permukaan laut. Nah, apakah anak-anak sudah pernah melihat pohon kelapa sawit? Ya, di sini Bu Umul membawa gambar di sini pohon kelapa sawit. Di antaranya yang akan dijelaskan Bu Umul mulai dari batang. Batang dari pohon kelapa sawit ini memiliki diameter sekitar 25 sampai 75 cm. Semakin usianya semakin tua, maka pohon ini batangnya semakin besar. Kemudian ketinggian dari batang ini sendiri adalah sekitar 18 meter. Oke. Jadi tidak tinggi seperti pohon kelapa yang pada umumnya kita lihat. Di pohon kelapa sawit ini memiliki daun majemuk. Ciri-cirinya daun pohon kelapa sawit ini adalah hampir sama dengan daun salak ya. Warna dari daun di sini adalah hijau tua, sedangkan pelepahnya warnanya hijau muda. Buah dari kelapa sawit ini adalah merah kehitaman ya. Merah kehitaman ini tandanya sudah mulai masak. Anak-anak, energi alternatif yang bernama kelapa sawit ini di Indonesia menjadi sumber daya alam yang primadona. Kenapa? Karena dengan adanya kelapa sawit di sini bisa menghasilkan berbagai olahan yang sangat menghasilkan devisa negara Indonesia. Seperti apa? Minyak goreng, minyak industri, dan bahan biodiesel. Ya, seperti yang diterangkan Pak Ari tadi ya, bahan biodiesel itu adalah pengganti bahan bakar solar. Pohon kelapa sawit ini memiliki sejarah. Pada awalnya bisa ada di Indonesia ini sekitar pada tahun 1848. Waktu itu terjadi revolusi industri. Ya, pohon kelapa sawit ini dibawa dari Afrika, kemudian ditanam di kebun raya Bogor, yang pada akhirnya menjadi tanaman kelapa sawit yang paling banyak di dunia yang ada di Indonesia sini. Apakah anak-anak sudah pernah mengetahui olahan dari kelapa sawit di sini? Baik, Bu Umul di sini akan menunjukkan berbagai olahan yang bahan utamanya adalah kelapa sawit. Baik anak-anak, seperti yang Bu Umul katakan tadi, di sini Bu Umul membawa berbagai olahan yang terbuat dari kelapa sawit. Salah satunya yang sudah pernah kita jumpai setiap hari adalah minyak goreng. Ya, minyak goreng ini merupakan bahan utama dari kelapa sawit, di mana pemrosesan kelapa sawit ini sendiri memiliki dua proses ya, pemrosesan. Yang pertama adalah ada pemrosesan melalui menghasilkan minyak melalui sabut kelapa sawit, sehingga ini dikatakan sebagai minyak
kelapa sawit. Kemudian pemrosesan yang kedua, minyaknya bisa kita ambil dari biji kelapa sawit, sehingga dikatakan minyak biji kelapa sawit. Olahan berikutnya yang terbuat dari kelapa sawit adalah mie ya. Mie di sini juga menggunakan bahan kelapa sawit untuk menjaga kekenyalan dari mie ini sendiri. Kemudian ada sabun mandi ya. Sabun mandi di sini juga ada tertulis ya palm oil lah. Berarti di sini ada bahan utamanya kelapa sawit. Di sini bisa kita lihat busa dari sabun itu sendiri. Ini ternyata yang membuat sabun ini bisa berbusa adalah karena adanya minyak kelapa sawit. Kemudian ada sabun cair ya, kita untuk mencuci. Di sabun cair ini juga ada kandungan dari minyak kelapa sawit yang bisa menghilangkan kotoran-kotoran yang ada pada pakaian. Kemudian ada apa lagi anak-anak? Lipstik. Ya, lipstik di sini. Nah, lipstik ini juga ada bahan utamanya juga kelapa sawit untuk menjaga kelembapan pipi. Nah, anak-anak, itu tadi pembahasan mengenai dari manfaat dari sumber daya alam kelapa sawit. Untuk selanjutnya akan ditutup atau dilanjutkan oleh Bu Putri kembali. Nah, oke anak-anak, itu tadi penjelasan dari Bu Umul, Pak Ari, dan Bu Siti. Semoga kalian semua bisa memahami materi tersebut dengan baik. Untuk kesimpulan dari materi yang sudah disampaikan oleh Bu Siti, Pak Ari, dan Bu Umul, yaitu yang pertama, dengan banyaknya sumber daya alam di Indonesia, kita seharusnya dapat menggunakannya atau memanfaatkannya dengan baik dan bijak. Nah, untuk yang kedua, tanaman atau tumbuhan yang dapat dijadikan energi alternatif, yaitu ada tumbuhan jarak pagar. Yang kedua ada tumbuhan alga dan kelapa sawit. Untuk tugasnya silakan dikerjakan LKS tema 2 subtema 3. Evaluasi IPS halaman 91 Romawi 1 dan 2. Nah, sekian untuk materi hari ini. Semoga bermanfaat untuk kalian semua. Bu Putri akhiri, burung dara, burung cendrawasih, dulu cari di Papua. Sekian dan terima kasih. Semoga bermanfaat untuk kalian semua. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.